Salam, Amang Inang, selamat pagi, salam sejahtera penuh sukacita buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan buat kita semua. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang boleh kami rasakan hingga pagi ini. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, buka hati kami Tuhan dengan roh kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, nats renungan firman Tuhan untuk kita hari ini, Kamis 3 Juli 2025, terambil dari Yesaya 60 ayat 18 yang akan dibacakan anak remaja kita. Nas renungan harian Kamis 3 Juli 2025 diambil dari Yesaya 60 ayat 18. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Dalam bahasa Batak didok, dang betar bagi uhum di gostang botohon ditanom, manang partabaonon dohot hamagoan di parbalohanmu. Ikon goarmu maaka parikmu, hatuaon jala aka bahalmu puji-pujian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini menjanjikan bahwa kekerasan, kehancuran, dan keruntuhan tidak akan lagi menjadi bagian dari kehidupan umat Tuhan. Ini adalah janji pembebasan dari segala bentuk penindasan dan penderitaan. Tembok yang biasanya melambangkan pertahanan dan perlindungan akan disebut selamat. Ini menunjukkan bahwa perlindungan Tuhan akan menjadi tembok yang kokoh bagi umatnya. Pintu gerbang yang merupakan tempat keluar masuk akan disebut pujian. Ini menandakan bahwa segala aktivitas yang keluar dari umat Tuhan akan penuh dengan syukur dan pujian kepada Allah. Yesaya 60 ayat 18 adalah janji pengharapan dan pembaharuan bagi umat Kristen dan mengingatkan kita bahwa meskipun saat ini mungkin sedang mengalami masa-masa sulit, Tuhan berjanji untuk mengubah situasi menjadi lebih baik, memberikan kekuatan dan semangat untuk terus beriman dan berharap pada pemeliharaan Tuhan. Tuhan menekankan janji pemulihan dan kedamaian yang akan dialami oleh umat Tuhan. Juga menjanjikan bahwa kekerasan, kehancuran, dan kebinasaan tidak akan lagi terdengar di wilayah mereka. Sebaliknya, tembok-tembok mereka akan disebut selamat dan pintu-pintu gerbang mereka pujian. Ini adalah gambaran tentang keamanan, kedamaian, dan kemuliaan yang akan dinikmati oleh umat Tuhan setelah masa pemulihan. Bapak Ibu yang terkasih, percayalah bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya meskipun mungkin belum terlihat hasilnya saat ini. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai dan sukacita di tengah dunia yang sering kali penuh dengan kekerasan. Meskipun dalam situasi sulit, tetaplah bersyukur atas penyertaan Tuhan dan jadikan hidup kita sebagai pujian baginya. Berusahalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai, baik di rumah, tempat kerja, maupun di lingkungan sekitar.
Tuhan menjanjikan akhir dari kekerasan, kebinasaan, dan kerusakan yang mungkin pernah dialami oleh umat Tuhan. Janji pemulihan dan perdamaian yang akan datang. Tembok dan pintu gerbang yang seringkali menjadi simbol pertahanan dan akses akan diganti namanya menjadi selamat dan pujian. Ini menunjukkan bahwa kota atau wilayah tersebut akan menjadi tempat perlindungan dan sukacita. Pesan dalam Yesaya 60 ayat 18 memberikan harapan dan keyakinan bahwa Tuhan akan memulihkan dan membawa kedamaian bagi umatnya, bahkan setelah masa-masa sulit. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita juga bisa melihat ayat ini sebagai panggilan bagi umat Tuhan untuk bangkit dan bersinar, karena kemuliaan Tuhan telah datang atas mereka. Persembahan pujian dan syukur mengindikasikan bahwa umat Tuhan dipanggil untuk memberikan persembahan pujian dan syukur kepada Tuhan atas pemulihan dan berkat yang mereka terima. Kita dapat merenungkan janji ini dalam kehidupan pribadi kita, mengingat bahwa Tuhan mampu memulihkan dan membawa damai sejahtera dalam situasi sulit yang mungkin sedang kita hadapi. Gereja dapat menjadi saksi bagi janji Tuhan ini dengan menunjukkan kasih, damai, dan pemulihan kepada dunia yang membutuhkan. Kita dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat, membawa pesan perdamaian dan keadilan, serta menjadi terang yang memuliakan Tuhan. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang menyapa kami di pagi yang indah ini. Biarlah kami Tuhan ikut terpanggil menjadi pembawa damai dan sukacita di kehidupan kami. Meskipun dalam situasi sulit, kami selalu mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Berdoa kami Tuhan buat semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Berkati Tuhan dalam menjalankan setiap aktivitas mereka. Bahagia dan sukacita selalu. Dan anak-anak kami semua kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan Tuhan yang memberkati. Berikan kesehatan Tuhan sehingga boleh beraktivitas kembali dengan sehat. Kami serahkan Bapa ke dalam tangan-Mu setiap pergumulan kami, keluarga lepas keluarga. Biarlah Tuhan yang mendengarkan, yang menjawab segala doa-doa kami dan permohonan kami Tuhan. Sehingga kami dimampukan Tuhan untuk melalui segala pergumulan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang merindukan keturunan, pekerjaan, jodoh. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapa, Engkau yang menjawab, yang mendengarkan segala doa-doa kami. Setiap perjalanan kehidupan kami, Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang memberkati kami dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkah. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Terimalah Bapa doa kami ini di dalam nama Anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita menerima anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita semuanya. Amin.